Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Letter Zero. Lama kita tidak berjumpa ya teman-teman, karena saya sudah lama sekali tidak membuat video. Dikarenakan saya pengen off dulu sebenarnya tahun 2020, cuman karena banyak faktor yang istilah itu mendorong saya untuk bikin video lagi. Ya udah, yuk bikin video lagi aja. Karena di tengah musim wabah kayak gini ya, paling tidak pengen bikin sesuatu yang bermanfaat lah gitu. Oh ya, di channel sebelumnya saya mohon maaf, saya hapus ya video-videonya karena memang menurut saya videonya kurang, yang dulu tuh yang kurang bagus. Cuman saya juga pengen ganti nama channel, nggak pengen pakai nama Letter Zero lagi. Saya pengen pakai nama yang agak umum lah, belajar bikin font seperti itu. Cuman kalau yang di akun kemarin diganti nama itu nanti repot. Jadi masalah repot tuh nanti pembeli font saya yang via email itu nanti bingung, ini kok namanya berubah. Akhirnya saya bikin channel baru lagi aja, saya upload ke sini. Saya juga bikin ulang. Insya Allah semua akan saya bikin ulang video-video yang sebelumnya dengan kualitas yang agak bagusan dikit lah gitu. Oke, selamat datang buat semua pemain baru. Dan saya nggak nyangka ternyata pas saya hapus video yang sebelumnya itu ternyata banyak yang nyariin gitu ya. Ya sudahlah. Oke, kita mulai saja dulu, yaitu pertama siapkan dulu kertas A4, lalu alat tulis apa aja deh, pokoknya spidol atau ini pensil, ini spidol buat gambar ya, tapi buat nulis juga bagus. Ini manga fleksibel yang teksturnya lumayan. Cuman di sini kita nggak usah mikir bagus jeleknya dulu, yang penting kita nulis saja dulu sesuai tulisan kalian masing-masing. Kita mulai dari huruf besar ya. Oke, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ada beberapa huruf yang harus saya ulangi seperti huruf G. Terus huruf H-nya saya juga kurang suka. Lalu huruf L-nya, kalau ada huruf yang sekiranya kurang bagus boleh diulang, atau mungkin harus diulang ya. Kemudian huruf R. Nah, oke. Lalu huruf kecil A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Y, Z. Lalu angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, cukup ini aja dulu. Kalau mau ditambahi tanda baca dan lain-lain boleh. Cuman di sini saya cuman pengen kenalin dulu proses ngefontnya aja dulu ya. Kalau urusan yang gini nanti kita di video berikutnya aja. Kita lihat dulu huruf apa sekiranya pengen saya ulangin. Huruf M ya, misalnya ya kita nyediain alternatif huruf yang mana yang paling bagus, nanti yang kita ngambil. Oke. Setelah ini buat yang punya HP zaman sekarang, kayaknya saya pernah punya HP, bisa difoto seperti ini, bisa difoto. Atau kalau punya scanner
scanner merek ini, merek apa namanya? Ya terserah merek apa. Kalau saya punya merek ini, Canon LIDE 110 nih, scanner jadul ini juga bisa buat nge-scan. Intinya ini harus masuk ke komputer, nanti kita olah, oke? Nah, sekarang mari kita masuk ke komputer. Ini adalah hasil scan yang sudah kita buat tadi ya. Langkah yang sekarang yaitu mengedit di Photoshop. Saya memakai Photoshop, mungkin ada software lain yang lebih bagus, saya nggak tahu. Cuman saya dari dulu biasanya pakai Photoshop. Di sini hasil scan kita tadi, kita bersihin dulu kotoran-kotorannya memakai brush. Kita pilih warna putih. Klik kanan, gedein dikit. Nah, yang kayak gini nih, yang nggak guna kayak gini, yang mengganggu seperti ini, kita hapusin dulu. Oke. Ini di crop aja deh ya. Ini kayak kanan kiri ini banyak banyak kotoran di pojokan yang nggak kelihatan. Jadi di crop aja. Oke, kira-kira seperti ini. Lalu ntar ini miring ya, bingung. Lurusin dulu. Beberapa huruf yang saya nggak begitu suka, pengen saya hapus dulu juga. Kan tadi saya bikin beberapa huruf alternatif ya. Ini huruf A, kayaknya lebih prefer yang ke ini yang bawah, ini dihapus saja. Lalu nih huruf G-nya saya hapus saja. Ini ada kotoran di dekat huruf F, saya hapus saja dulu. Kemudian huruf L saya akan pakai yang ini, huruf K juga kurang bagus, potong dikit lah kakinya. Huruf L saya mau pakai yang ini aja. Huruf H-nya tadi saya prefer yang ini saya hapus saja. Kemudian huruf S ini saya hapus, huruf R saya suka yang ini saya hapus saja. Lalu huruf apa lagi? Q-nya huruf O suka yang ini dihapus saja. Oke, huruf Y-nya sebenarnya saya lebih suka yang ini, nanti tinggal di rotate aja, ini jelek. Kita hapus. Huruf R-nya bagusnya yang ini dihapus. Lalu ini tanda baca dihapus dulu, kita nggak usah pakai ini dulu aja ya. Lalu sudah ya, sepertinya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Oke, sepertinya cukup. Ini mau saya crop lagi. Enter. Kemudian save. Nah, di sini saya akan membuka, maksudnya ini langkah berikutnya yaitu buka Adobe Illustrator. Maaf, ini sudah saya bikin timeline ya, tapi nggak dibaca. Oke, langkah berikutnya adalah kita vektorin di Adobe Illustrator. Oke, caranya gimana ya? Langsung aja diseret. Ini tadi mana? Ini ya. Langsung kita seret ke sini. Sabar. Oke, langsung keluar. Lalu pilih, klik ini ya, klik gambarnya, lalu pilih image trace, lalu pilih boleh sketch atau silhouette. Saya pilih di antara dua ini biasanya. Oke aja. Nah, gambar yang tadinya JPEG sekarang sudah menjadi vektor. Jangan lupa di expand dulu. Oke. Ini sudah sudah jadi vektor. Teman melihat kok simpel banget sih mas caranya mas ya. Ya simpel, tapi kan ini kan font percobaan bro, bukan font serius ya. Ini hanya simulasi bagaimana sih ngefont itu. Oke. Langkah berikutnya adalah kita tata ini. Bentar, ini kita ungroup dulu ya. Kita tata dulu sesuai abjadnya biar nanti nggak bingung. F G H I J K L M N. Di sini kita tanda dulu KL, sorry L-nya nyungsep.
LMNO OPG punya gede banget ya. Bisa kecilin dikit lah. OPGR S TU VWXYZ. Ini dibuat rata tengah. Sorry. Saya sebenarnya nggak begitu jago ilustrator ya. Ilustrator itu cuman buat numpangin aja, numpang apa namanya? Numpang transit. Kalau ada edit di sini saya lebih lebih prefer ke Corel. Saya pengguna Corel soalnya. Nah, ini diurutin juga yang di sini OPQRSTUN OPQRSTUVWXYZ. Oke. Saya butuh garis bantu, view rulers, show rulers, biar ini apa namanya, biar natanya enak gitu. Kalau nggak ada garis bantu itu nanti fontnya naik turun. Ya padahal font naik turun tuh ya siapa namanya, artistik ya. Artistik itu ya bagus. Cuman tergantung bentuknya juga. U-nya ada 2, enak yang mana? Yang kanan ya kayaknya ya? Ini delete. Oh sorry, the garisnya ikut ke delete. VWX. Nah ini di anu aja, di rotate X, Y, Z. Q ini hapus saja, nggak usah dipakai. Lalu angkanya, oke. Sampai sini bagaimana menurut teman-teman? Bagaimana menurut kalian ngefont itu? Apakah susah, ribet, malas? Ya, semua jadi satu deh kayaknya ya. Kalau susah sih untuk awal-awal apa aja susah kok. Kalau udah terbiasa enak-enak aja. Ya yang nggak bisa dihilangin dari ngefont tuh yaitu sebenarnya malas. Ya malas mindahin yang kayak gini nih, aduh. Oke ini udah, oh sorry huruf I sama J nya titiknya ketinggalan. Nah proses di vektorin ini yaitu kita nata biar rapi dulu, kemudian kalau ada hal-hal yang kayak gini nih yang kita nggak suka, ini bisa kita edit dulu. Saya nggak ngajarin kalian ilustrator di sini ya, saya karena nggak begitu jago. Ada tutorial khusus sendiri buat editing di Illustrator. Saya cuma bisa Corel buat ngedit gini. Nah ini kalau di sini kalau ada yang kurang pas bentuknya ya itu kita edit dulu. Umpamanya ini kurang tebel, ini kurang apa namanya, kurang halus gitu kan ya. Oke. Tapi itu akan saya skip dulu di sini. Itu bukan poin utama saya ya. Poin utama saya ini itu proses ngefontnya aja. Ini kalau dilakuin semuanya nanti durasinya lama banget. Wah, bingung saya nguploadnya. Mana sekarang IndiHome kacau. Curhat. Oke, setelah ini kita akan buka langkah berikutnya, yaitu kita akan kopas ini ke software fontnya. Nah, kebetulan di sini saya memakai yang namanya Font Creator. Kenapa saya pakai Font Creator ya? Karena saya dulu awal belajar font kenalnya Font Creator, ya sudah saya tekuni aja. Pilih file, new, terus ini pilih CFF aja ya, biar nanti lebih fleksibel, karena nggak tahu pengalaman saya di pilih menu pilih tipe terutap ini banyak errornya ketika ekspor. Terus ini kasih nama aja font pertamaku. Ya terserah sih font pertamaku. Saya kasih nama ini aja, teman-teman terserah. Nah, di sini muncul tampilan font kreatornya. Ini adalah glib map, semua yang ada di sini adalah map peta glibnya. Glib itu yaitu karakter, ini bahasanya tuh gitu, glib. Di sini sudah disediain beberapa karakter defaultnya, tapi saya milih untuk ini dikosongkan aja semua.
klik di awal, pencet shift, klik di akhir, lalu pilih ini erase atau make empty. Oke, kita kosongin. Di sini kita akan masuk ke salah satu glip, yaitu huruf A ya. Klik 2 kali, kita akan masuk ke lembar kerja. Mohon maaf ini terlalu mengganggu nih previewnya. Untuk ngilang ini pencet F8 pada keyboard. Oke, ini ada tampilan seperti ini. Ini grid-grid ini juga terlalu mengganggu buat saya. Kita akan sembunyiin aja, cukup gini aja. Nah, dari sini kita akan kopas, langsung aja di kopas. Ctrl C, Ctrl V. Nah, kalau kita lihat, Mas, tadi perasaan halus deh, kok ini jadi kacau gitu kan. Itu karena kita belum mengubah size-nya ini ke ukuran yang besar, ke ukuran yang jumbo. Kita ubah dulu. Tinggal drag aja kayak gini. Jangan lupa pencet shift agar proporsinya tidak berubah ya. Oke, segini cukup nggak ya? Nah, saya rasa sangat cukup. Nah, garis-garis sini kita lihat ada Windescent atau gimana cara bacanya, saya baca Windescent aja. Maklum, Inggris saya jelek men. Baseline, X head, capital head, Windescent. Baseline ini gampangannya pokoknya huruf kita yang paling bawah tuh ngikut pada garis baseline. Oke, paham ya? Baseline. Nggak usah dipikir lah, pokoknya huruf itu yang paling bawah di sini garisnya, batasnya. Kemudian X-hack yaitu tinggi dari huruf kecil. Ini nggak harus nggak harus baku banget ngikuti sama ini. Kalau ini agak melenceng dikit kayak gini, huruf B-nya atau huruf D-nya nggak masalah. Lalu ada di sini capital hack yaitu tinggi dari huruf kapitalnya. Nah, sekiranya gini, kalau ukuran kita udah pas gini, udah langsung aja hajar. Tapi kalau kekecilan kayak tadi atau kalau kebesaran ya dikecilin dulu. Oke. Windescent sama Windescent nanti ya di akhir ya. Kita urutkan aja. Nah, kalau udah kayak gini, oh ya, tadi balik lagi ya. Sekarang gimana, lihat halus kan ya? Udah nggak bercak-bercak kayak tadi lagi karena ukurannya udah kita gedein dulu sebelum kopas. Nah, langkah berikutnya yaitu kita pindahin ini huruf-huruf ini ke kolom masing-masing. Sebelum dipindahin, ini diurutin dulu baseline-nya di sini. Nanti bisa diurutin di akhir sih. Yang penting pindahin aja dulu. Ctrl X. Lalu ini kita ada di kolom A ya. Udah di kolom A. Ini tinggal next saja di sini. Next glyph. Nah, ini pindah ke B. Kemudian di cut lagi. Ini next pindah ke C. Terus saja gitu terus sampai ke Z ya. Oke. Perlu diketahui bahwa proses mindahin kayak gini tuh agak agak membosankan. Padahal nggak susah, gampang ya, kopas pindah. Cuman itu benar-benar sangat membosankan sekali. Ini baru huruf besar, nanti huruf kecil. Yang paling malas kalau mindahin yang namanya tanda baca. Udah itu harus dilawan rasa malas itu. Karena kalau nggak dilawan ya font kita nggak jadi. Oke, dikit lagi, ayo kejar. Kalau saya proses mindahin font kayak gini harus harus langsung jadi. Jangan dijeda hari atau apa. Tapi gimana caranya harus jadi. Huruf M kanan atau kiri, saya lebih pilih kiri deh, ini dihapus saja. Tadi ternyata ada M dobelan ya. Lalu balik ke kolom A di mana kita menyimpan huruf-huruf lainnya yang belum dikopas. Sebelum dikopas ditata dulu sekiranya sip. Oke. Close dulu, kita cari huruf kecil A. Kita kopas ke sini. Lalu next pindah ke B. Next pindah ke C. Next pindah ke D, E, F, G. Sekali lagi saya ulangi, ini hanya font percobaan. Jadi kalau jelek itu wajar. Oke. Ini tulisan saya tuh udah agak mendingan daripada dulu. Dulu kacau banget.
Seenggaknya ketika kita sudah menekuni dunia font, tulisan kita tuh akan sedikit berubah. Tapi kalau tulisan buat nulis sehari-hari tetap kayaknya nggak begitu berubah deh. Tulisan itu berubah ketika kita mau jadiin tulisan itu untuk font gitu aja. Ya kan tulisan saya tetap jelek. Sampai Z, lalu balik lagi ke angka. Sebentar, ini titik-titik merah ini agak mengganggu ya. Dihilangin caranya gimana sih? Lupa. F7 sebentar ya. Nah, dihilangin aja dulu. Itu nggak perlu saya terangin sekarang, kapan-kapan aja. Oke, lalu ke angka 0. Next, 1, 2, 3. Woi, salah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 9. Sudah kepindah semuanya karakter-karakter yang kita buat tadi ya. Kita lihat bagian kiri di sini. Ini glib, yaitu jumlah total semua karakter. Nah, ini nanti boleh diisi ya. Harus diisi sebenarnya. Kemudian kalau kita sortir di empty, yaitu karakter yang belum ada isinya. Kita sortir lagi di simple, yaitu karakter yang ada isinya. Kita akan cek memakai F8, kita lihat previewnya. Kita ketik aja kata macam-macam lah. Indonesia. Kok nggak jalan ya? Nah, kenapa coba? Ini karena batas kiri dan batas kanan huruf tadi belum kita setting. Kita lihat di sini ada batas kiri dan batas kanan. Yang namanya huruf itu harus di dalam batas kiri dan batas kanan. Nah, kita lihat nih. I, N. Oke. Kelihatan kan perubahannya? Wah, capek dong Mas kalau ngedit satu-satu. Iya, capek. Tapi sebelumnya ada cara yang singkat. Ini kita klik, pencet Shift sampai huruf Z. Lalu di sini ada yang namanya Open Type Designer atau buka Tools Glib Transformers. Kita masuk ke menu metrik, pilih yang namanya bearing. Bearing itu untuk batas kanan dan batas kiri pengaturannya. Seperti itu. Lalu pilih left side bearing point. Urutannya bearing dulu baru left side bearing point. Bearing ini untuk ngasih parameter batas kanan batas kiri secara singkat ya. Lalu ini batas kiri, ini fungsinya agar batas kiri itu harus bermula dari 0. Dimulai dari titik 0. Karena kalau enggak nanti pas kita jadiin font, udah jadi font itu ya, nanti dia error gitu, kayak loncat-loncat gitu hurufnya. Oke, di sini kita masukin parameter, misalnya 15. Klik aja. Oke, sebelum klik kita lihat preview di sini ya. Ini masih berantakan. Ketika kita oke. Nah, kita masuk lagi ke hurufnya. Semua huruf sudah ada di dalam batas kiri dan batas kanan. Lalu batas kirinya sudah mulai dari titik koordinat 0. Seperti ini. Apakah font ini udah jadi? Sudah, tapi masih jelek. Jeleknya kenapa? Karena setelah ini tahap berikutnya adalah kita mengecek dulu batas kiri dan batas kanannya. Karena batas kiri dan batas kanan nggak bisa semuanya tadi di angka 15 ya. Kita lihat di Glib Property ini, semua batas kiri, batas kanan 15. Padahal tergantung bentuk hurufnya. Misal, ini kita klik terus kita scroll. Lihat aja nih, huruf J, huruf K, T, sama Y, ini masih belum benar. Masih jaraknya terlalu aneh. Kalau nggak percaya, ketik aja misalnya benjolan. Nah, benjolan lah. Banjir. Jauh kan jaraknya. Nah, ini berarti huruf J-nya kita klik. Ini kalau kita klik, dia otomatis pindah ke huruf J. Kita edit batas kirinya, tinggal geser aja. Seperti ini. Nah, kita Ctrl Z dulu. Kita lihat di sini. Ketika batas kiri sama dengan 0, ini otomatis dia kecentang. Kalau kita edit batas kirinya,
dia centangnya akan hilang. Nah, ini harus dicentang lagi, kemudian di apply. Paham? Ketika kita mengedit batas kiri, sehingga melakukan perubahan, yaitu titiknya berubah yang awalnya dari 0 berubah tidak 0, ini harus kita centang terus kita apply agar dia kembali ke titik 0 lagi. Oke. Banjir, bagai, banyak. Nah, ini huruf Y. Kita klik, batas kirinya kita ubah. Kita klik lagi di sini, apply. Oke. Terus batik. Nah, ini agak kurang benar nih huruf T-nya. Ini juga terlalu ketinggian, kita edit dulu. Kiri ke kanan seperti ini. Nah, sip. Batako. Kompor. Oke, ini juga kejauhan. Nah, paham ya? Tinggal edit aja kiri kanan seperti itu. Huruf F juga nih, huruf F-nya kayaknya agak kejauhan. Lalu huruf apa lagi? Huruf V-nya juga kayaknya sedikit kejauhan dikit nih. Huruf X-nya kita rotate aja dulu. Kayak agak aneh derajatnya. Nah, lalu huruf A besar andalan. Ini agar untuk mengecek ini huruf besar, yaitu kita biasanya sandingin ke huruf kecilnya. Umpamanya ke pendekan jaraknya, terlalu dekat atau terlalu jauh gitu kan ya. Ini huruf D bisa terlalu naik ya diturunin dikit. Nah, misalnya kita anggap aja ini udah terkoreksi dengan benar ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan mengoreksi jarak yang bermasalah. Oke. Misal nih ya, kita ketik huruf panda. Huruf panda, P ke A-nya agak kejauhan, kita geser ya. Geser dikit lagi. Nah, ini pas. Namun, P ketemu A yang jaraknya bagus belum tentu bagus ketika P ketemu E, planet. Atau hunter, P ketemu H. Nah, ini kalau kita edit lagi, P ketemu L-nya bener, tapi ketika P ketemu A-nya jadi ambiar lagi, Ctrl Z dulu. Caranya gimana? Yaitu, nih dia kejauhan juga nih jaraknya. Nah, caranya adalah, ini namanya huruf bermasalah seperti ini, jarak yang bermasalah, suatu huruf ketemu huruf lain yang bermasalah adalah hal yang wajar, dan kita membutuhkan langkah selanjutnya yaitu OpenType Designer, dan di situ kita akan mengatur yang namanya kerning. Kita klik di sini atas. Oke, ini adalah isinya nanti coding, cuman coding kita nggak usah mikir, wah harus nih pintar coding, nggak. Di sini sudah disediain semuanya. Plus, next noun script Latin, next default, next. Nah, muncul kayak gini, turunan Latin, turunan default. Ini klik kanan, new item. Nah, ini tadi yang saya bilang, yaitu kita harus pakai kerning. Di sini muncul turunan baru, klik kanan, new item. Nah, hubungannya sama pair adjustment, finish. Lalu di sini pair adjustment, nah, muncul kolom di sini. Kita plus, kita cari huruf yang bermasalah tadi, misalnya apa? P. Ketik aja P besar di sini, filter. Terus kita cari huruf H. Klik, terus oke. Nih. Terus nah ini akan muncul rumus kayak gini, OpenType Designer yang kayak gini, namanya kerning, kern. Cara gesernya gimana? Nah, di sini tampilan di sini, klik aja huruf pertama, lalu geser ke kanan. Lihat preview di bawah, P ketemu H-nya berubah. Kita senderin dengan P ketemu A atau P ketemu U ya. Punten. Nah, ini P ketemu U juga terlalu terlalu mepet nih. P ketemu A-nya nggak bermasalah ya. Ketika kita geser, lihat dia yang geser cuman P yang ketemu H doang. Karena di sini kita inputnya P ketemu H. Lalu tadi yang bermasalah lagi apa? P ketemu L. Oke, plus P di sini kita input huruf L. Nah, seperti tadi, klik huruf P-nya, geser ke kanan dikit. Oke. Di sini huruf bermasalah lagi. P ketemu U. Masukin lagi U. Oke, U.
klik kanan, klik P-nya, terus geser ke kanan. Sudah? Sudah. Karena sementara yang ketemu masalahnya di huruf-huruf ini dulu, kita oke aja. Nah, sudah beres. Ini kalau kita nonaktifkan, dia akan balik ke gini lagi. Kita harus aktifin klik. Nah, paham? Nah, proses berikutnya adalah kita save dulu. Lupa nggak di-save nanti kalau tiba-tiba mati listrik. Proses berikutnya adalah yaitu buka font properties. Di sini kita akan mengubah nama. Ini font pertamaku. Tapi pengen saya ubah namanya jadi ya kalau saya mau ubah nama itu biasanya ngelihat bentuk hurufnya dulu ya. Misalnya saya pengen pakai nama Anderson yang saya anggap wah ini komposisi terbaik lah. Misalnya kata ini mengandung komposisi terbaik dari huruf-huruf tersebut gitu, atau Alaska seperti ini. Atau disesuaikan dengan bentuk hurufnya yang unyu-unyu misalnya. Jadi kita kasih nama Honey Sweetie misalnya kayak gitu ya. Ini sementara saya kasih nama Honey Sweetie dulu. Ini E ketemu E, oh ya ini huruf S-nya ini juga bermasalah, jaraknya belum dianu. Nah gini caranya nemuin huruf bermasalah itu memang harus diketik satu-satu. Karena kalau nggak diketik satu-satu ya kita nggak tahu masalah di mana. Oke, ini huruf E-nya juga kurang mepet. Kita buka lagi, E kecil ketemu E kecil, lalu digeser dikit. Oke, bleeding, oke pas. Nah ini huruf L-nya juga nih ngaco nih, bleed. Ya sebenarnya nggak ngaco sih ya, cuman tadi ketemu huruf E-nya aja yang kurang beres. Kita buka lagi, ke sini input lagi huruf L. Ini huruf E-nya sudah. Klik huruf L-nya, terus geser ke kiri. Kalau dia kurang kiri ya geser ke kiri, kalau dia kurang ke kanan geser ke kanan, gitu aja, oke? Nah, masalah lainnya silahkan cari sendiri sesuai huruf masing-masing yang kalian buat. Oh ya, tadi kita balik ke properties. Saya akan ngasih nama tadi apa ya? Honey Sweetie. Oke. Lalu ke legal, di sini hak ciptanya ya ketik aja nama kalian masing-masing atau nama studio. Ini defaultnya kayak gini, bawaan dari font kreatornya. Lisensi agreement, lisensi URL ini kosongin aja kalau memang kita masih ikut jual di marketplace. Kalau udah punya web sendiri ya ini diisi aja. Lalu ini vendor High Logic, udah bener karena kita bikinnya tadi di font kreator. Terus desainernya ini usahakan nama asli sesuai KTP. Kenapa? Oke, nanti saya akan jelaskan di video berikutnya. Desainer URL, ya ini kalau kita punya portofolio online ya masukin aja. Terus oke ya. Lain-lain nggak usah dulu. Nah, lalu langkah berikutnya adalah kita evaluasi. Evaluasi lagi, apa sih kira-kira yang kurang? Kita hajar aja terus. Bali Island. Honey. Nah, kadang kita ngetik itu apa sih kira-kira yang kurang ya? Di sini menurut teman-teman apa ini yang kurang? Nah, yang paling mencolok di sini adalah yaitu spasi. Nah, kenapa mencolok? Karena terlalu renggang. Nah, ini di kolom spasi tinggal klik 2 kali, geser aja. Sekiranya enak di mata lah, nggak terlalu renggang. Nah, segini menurut saya udah cukup. Atau agak gedein dikit. Nah, oke. Seperti itu. Lalu, sesuai janji sebelumnya, saya akan menerangkan apa itu WinDescent sama WinAscend. Huruf yang masih di dalam garis ini, nanti ketika diketik di software-software aplikasi apapun lah, nanti dia kalau dia melebihi ini ya, kalau dia melebihi garis ini nanti dia tampilannya akan kepotong. Jadi yang kebaca itu cuman yang ada di dalam garis ini, di bawah WinAscend, di atas WinDescent. Nah, kalau kayak gini nih, nanti Y-nya kepotong. Lantas apakah kita harus ngedit Y-nya? Ya nggak harus. Kita edit aja garisnya ini.
Caranya gimana? Ke properties, lalu ke metric. Di sini klik maksimum, lalu klik calculate. Lihat ya, sebelum kita oke, kita lihat dulu posisi garis masing-masing. Posisi ini dia akan mengikuti dari bentuk hurufnya, bentuk huruf yang paling bawah. Di sini saya katakan yang paling bawah tuh huruf Y yang sampai 14 ini. Yang paling atas mungkin huruf L ya atau D ya. Kita oke ya, kita lihat seret. Nah, garisnya dia akan mengikuti dari apa sih yang paling bawah dan apa sih huruf yang paling tinggi, paling atas. Seperti itu. Oke, paham? Lalu sebelum ekspor kita evaluasi lagi, ketiklah macam-macam kata-kata yang apalah ya. Yang bisa kita ketik Pangramde, quick, brown, fox jumps over the lazy dog. Misalnya kayak gini. Apa sih yang kurang ya? Mempunyai jarak ini kurang ini kurang naik dikit, ini kurang turun dikit. Pokoknya semua dicek supaya hasilnya bagus. Nah, kalau udah kayak gitu, saatnya kita ekspor. Nah, terus cara ekspornya gimana? Cara ekspornya adalah file, export font as. Ini pilih aja udah CFF, export. Kalau CFF kita harus pilihnya OTF. Tadi namanya bukan font pertamaku ya, namanya tadi Honey Sweetie. Oke. Klik. Kita lihat Honey Sweetie. Nih, ada 3 font yang sebenarnya udah pernah saya buat. Ini font buat tutorial ini juga. Jadi, ini tutorial keempat yang saya bikin. Saya ulangi lagi, saya merasa belum puas dengan hasilnya. Kita klik ya ini ya, font Honey Sweetie. Oke. Lihat, sudah jadi kan? Sebenarnya sini ada agak sedikit yang janggal. T ketemu H, dia terlalu mepet. Nah, kalau teman-teman kurang puas, balik lagi ke sini. Buka kerening, kemudian masukin T kecil, ketemu H. Ya, Sunderland. T kecil ketemu H. Oh, lihat ya, lihat baik-baik ya. T ketemu H. Di sini sebenarnya nggak bermasalah. Tapi kenapa kok di sini dia bermasalah? Gitu loh. Kalau berarti ini nggak perlu kerening, kita balik dulu. Kita langsung cek aja ke bodinya, ke file aslinya, ke T-nya sendiri. Apa kira-kira yang salah? Yaitu koordinatnya dia tidak dimulai dari titik 0. Tadi saya lupa untuk mencentang ini. Ini saya tidak menyengaja ya. Tidak sengaja bikin masalah kayak gini. Tadi saya benar-benar lupa ini. Kemudian apply. Lalu jangan lupa di save. Kemudian export lagi kayak tadi. Honey Sweetie. Kita lihat ya. Kita lihat. Nah, bener kan? Itu. Kalau batas kiri tidak mulai dari 0, tidak di koordinat 0, dia akan bermasalah kayak tadi. Paham? Nah, di sini alhamdulillah kita harus bersenang hati karena telah berhasil membuat form perdana kita. Form perdana kalian. Form percobaan ya. Lantas, Mas, kalau font kayak gini boleh dijual nggak? Oh, kalau menurut saya yang sekarang sama saya yang dulu beda ya. Saya yang sekarang agak upgrade dikit. Font kayak gini sebaiknya jangan dijual aja, taruh aja di Dafont. Gitu. Digratisin aja, taruh di Dafont. Diupload di sana. Dan kita nggak akan tahu karena bisa jadi ada di ujung dunia sana yang suka dengan font kita yang ini, yang percobaan kayak gini. Karena dulu saya juga font percobaan, alhamdulillah sudah ngasilin lebih dari $1.000 ya, itu font percobaan. Saya nggak tahu kenapa font yang namanya agak jelek itu, teman-teman tahu lah kalau yang mantau Facebook saya selama ini, itu font percobaan tapi laku terus. Nah, maksudnya laku tuh karena saya taruh di Dafont, jadi dia beli via email. Ada yang dia nanya, ini berapa harga lisensinya? Akhirnya karena dia nanya, udah saya upload aja di marketplace lah gitu kan. Dan saya nggak tahu ternyata, ada yang beli juga. Tapi kalau sekarang ya ini digratisin aja dulu di Dafont seperti yang saya lakuin dulu. Saya gratisin aja dulu. Terus nanti kalau umpamanya ada yang minat,
dia akan menghubungi kita lewat email. Kita kasih aja email kita, seperti itu. Oke? Alhamdulillah sudah cukup saya rasa video membuat font ini. Gampang-gampang susah ya, gampang-gampang susah memang. Saya harap semoga teman-teman bisa memahami gaya saya menjelaskan memang seperti ini. Kalau kurang paham ya mungkin saya harus belajar lagi gimana cara menjelaskan biar lebih paham. Atau mungkin teman-teman kurang cocok dengan cara saya. Kalau kurang cocok bisa belajar ke teman-teman yang lain. Oke? Nah, saya cukupkan di sini. Saya berdoa semoga teman-teman semua lancar, sukses, dan doakan terus semoga saya semangat terus bikin video berikutnya. Share jika ini bermanfaat dan tinggalkan jika kurang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.